Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu. Ibu pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Lia bu, Kenapa Lia tidak masuk hari ini? katanya dia izin lagi sakit. Oh, sakit. Oke, Ibu nanti absen ya. Ibu hanya ingin mengingatkan saja jika ada yang tidak mengikuti pelajaran Ibu, akan lebih baiknya mengirim surat ya ke Ibu ya, agar Ibu bisa mengabsen kalian, tidak Ibu alfakan. Oke. Kurang semangat nih ya sekarang ya. Kita akan merilekskan badan kita dengan bertepuk hebat. Oke, kalian ikutin Ibu ya. Tepuk hebat. Aku bisa, aku hebat, aku cerdas. Oke, bisa diulang lagi ya. Tepuk hebat. Aku bisa, aku hebat, aku cerdas. Oke, sekali lagi. Kita ulang lagi ya. Tepuk hebat. Aku bisa, aku hebat, aku cerdas. Oke, materi hari ini Ibu akan mereview pelajaran minggu lalu. Materi apa yang Ibu bahas? Kemarin kita membahas tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Oke, kita membahas tentang laporan keuangan hari ini. Laporan keuangan. Laporan keuangan. Ada yang tahu laporan keuangan itu? Oke, Ibu akan membahas ya laporan keuangan ini. Laporan keuangan adalah informasi mengenai laporan keuangan perusahaan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan tersebut. Tanpa adanya laporan keuangan ini sulit untuk menganalisis apa yang terjadi ada di perusahaan tersebut. Oke, sekarang Ibu membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Oke, Ibu hapus dulu ya laporan keuangannya ya. Oke, jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Ada berapa jenis laporan keuangan? Ada 5. Oke, bagus, ada 5. Apa aja sebutkan? Laporan laba rugi. Oke, bagus. Laporan perubahan modal. Oke, bagus. Neraca, laporan Oke. arus kas, catatan atas laporan keuangan. Oke, bagus ya. Tapi Ibu akan membahas tentang 3 laporan jenis keuangan ini ya. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca. Oke. Yang pertama laporan laba rugi. Laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi tentang pertama pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, beban. Beban adalah seluruh upaya perusahaan akan mendapatkan pendapatannya. Oke. Pendapatan dikurang atau ditambahnya beban akan menghasilkan profit atau keuntungan. Oke. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Kita membahas tentang laporan perubahan modal ya. Apakah itu laporan perubahan modal?
laporan perubahan modal ini mengandung informasi mengenai ekuitas awal tahun perusahaan tersebut, kemudian ditambahnya atau dikurangnya laba rugi akan menghasilkan ekuitas akhir. Oke. Laporan perubahan modal ini mengandung informasi mengenai ekuitas awal tahun atau modal tahun ya, awal tahun ya. Modal maaf. Modal awal tahun kemudian ditambah atau dikurangnya laba rugi akan menghasilkan ekuitas akhir atau modal akhir. Modal akhir. Oke. Ini yang kita bahas laporan perubahan modal. Modal awal tahun ditambah atau dikurangnya laba rugi akan menghasilkan modal akhir. Nah, modal akhir ini nilai modal akhir ini akan dilaporkan di laporan di neraca ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang neraca. Oke, yang ketiga kita membahas laporan neraca. Oke. Neraca adalah untuk menunjukkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan pada periode tersebut. Neraca ini mengandung informasi mengenai yang pertama, aset. Apa saja sih aset dari perusahaan tersebut? Yang kedua, kewajiban. Apa saja kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan? Yang ketiga, itu ekuitas atau modal. Modal atau ekuitas yang diperoleh dari ekuitas akhir. Oke. Sekarang Ibu mempunyai contoh soal. Nanti Ibu tulis di papan tulis ya. Oke, Ibu mempunyai soal. Nanti kita mengerjakan bareng-bareng. Ibu akan membuatlah laporan keuangan dalam laba rugi, dalam laporan perubahan modal, sama dalam laporan neraca ya. Ibu tulis dulu ya soalnya ya. Oke, Ibu tulis dulu ya soalnya ya.
Sally membuka salon dengan nama Salon Cantika. Berikut transaksi Salon Cantika periode Desember 2019. 5 Desember 2019, Salon Cantika menerima piutang usaha atas pekerjaan tanggal 25 November 2019 sebesar 3 juta. Yang kedua, 10 Desember 2019, Salon Cantika membeli perlengkapan sebesar 2 juta. Yang ketiga, tanggal 15 Desember 2019, pembayaran listrik bulan Desember seharga 200.000. Yang keempat, ini 15 Desember 2019, penerimaan pendapatan sebesar 6 juta rupiah. Yang tanggal 17 tahun 2019, pembayaran utang kepada supplier sebesar 5 juta. Tanggal 27 Desember 2019, pengambilan dana untuk keperluan pribadi Nyonya Sally sebesar 500.000. Ibu akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama laporan neraca. Pakai ini Ibu hapus ya. Sekarang Ibu akan membuat laporan laba rugi dulu ya. Laba rugi ya. Yang pertama, di laporan laba rugi ini ada pendapatan. Ada yang pertama pendapatan seharga 6 juta. Yang kedua, biaya listrik ya. Biaya listrik seharga 200.000. Oke, karena di sini debit 200.000. Oke, total biayanya biaya 200.000. Oke. Terus 6 juta dikurangin 200.000 dengan 2 juta dikurang 600.000 dengan menghasilkan akan membuat laporan laba rugi ini dengan tadi soal yang tadi. Yang pertama, dalam laporan laba rugi ini yang pertama ada pendapatan. Pendapatan yang seharga tadi 6 juta. 6 juta. Yang kedua, biaya listrik. Oke. Biaya listrik dengan nominal 200.000. Oke. Yang ketiga, total biaya 200.000. 6 juta dikurangin 200.000 akan menghasilkan 5.800.000. Oke, ini adalah laporan laba rugi dalam soal yang tadi. Sekarang Ibu akan membahas di laporan perubahan modal. Oke, sekarang Ibu akan membahas dan membuat laporan perubahan modal dalam soal yang tadi ya. Yang pertama,
di laporan perubahan modal ini ada pertama ada modal awal. Laporan perubahan modal. Oke. Laporan perubahan modal yang pertama ada modal awal. Modal awal harga 5 juta. Ada modal awal seharga 5.800.000. Yang kedua ada laba rugi. Oke. Laba rugi seharga 5.800.000. Oke, yang ketiga private 500.000. Oke. 5.800.000 ditambah 500.000 akan menghasilkan 6.300.000. Taruh di sini. 6.300.000. Nah, 5.800.000 ditambah dengan 6.300.000 akan menghasilkan 12.100.000. 12.100. Oke. 5.800.000 ditambah 6.300.000 akan menghasilkan 12.100.000. Oke, sekarang Ibu akan membahas di laporan neraca ya. Fokus dulu. Yang ketiga, Ibu akan membahas di laporan neraca ya. Di laporan neraca ini ada debit dan kredit. Debit kredit. Yang pertama ada di laporan neraca. Yang pertama adalah kas. Kas seharga 1.300.000. Oke. Yang kedua perlengkapan. 2 juta ya. Debit. Perlengkapan di debit 2 juta. Yang ketiga biaya listrik. Biaya listrik seharga 200, taruh di debit ya. Yang keempat itu pendapatan. Pendapatan seharga 6 juta, taruh di kredit. 6 juta. Oke. Yang kelima itu hutang. Hutang ada hutang seharga 5 juta ada di debit. Oke, 5 juta. Yang keenam adalah price. Price seharga 500.000, taruh di debit. Oke. Yang terakhir adalah piutang. Piutang seharga 3 juta ada di kolom kredit. Oke, 3 juta ya. Terus kita gabungkan, kita jumlahkan 6 juta ditambah 3 juta seharga 9 juta. Oke. Yang kedua yang di debit adalah 1.300.000 ditambah 2 juta, 3 juta, jadi hasilnya 3.300.000 ditambah 200 ditambah 5 juta ditambah 500 akan menghasilkan 9 juta. Oke. Ini adalah hasil materi yang kita bahas
di pertemuan selanjutnya. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini adalah laporan keuangan mengevaluasi kinerja perusahaan atau memberikan gambaran situasi keuangan pada pihak yang berkepentingan, dan laporan keuangan maka dapat dilihat dari hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Oke, sekarang kita tutup materi hari ini, pelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.